publik harus paham kenapa sih ini pagar laut ini dan sertifikasi laut ini muncul akhir-akhir ini. Ini tidak terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sudah perang yang levelnya di puncak. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak membunuh oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini betul-betul hanya mau fokus terhadap pemagaran laut supaya publik menjadi paham. Saya pikir hari ini kita harus bersyukur bahwa pemerintah hadir agak terhadap ributnya masalah tentang pemagaran laut. Karena itu kalau ini nggak turun, ini akan berlanjut. Saya membuka persoalan ini mulai Juni 2024. Dan saya sudah menyatakan ada pagar laut. Pada saat itu naik kapal saya, kok ada pagar laut. 2 Mei saya sudah tahu bahwa ada pagar laut. Dan saya ribut. Di ribut itulah saya dikasih nama macam-macam. Said Gaduh lah, apalah gitu loh. Pada ributnya saya, karena saya melihat ada sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Kok ada pagar di laut. Nah, itu pada saya itu masih 7, sekian kilometer. Bertambah terus. Dan supaya publik paham, ini sangat tidak masuk akal kalau tidak diketahui. Tempat pembongkaran tadi, Bang Karni, itu hanya sekitar 200 meter dari angkatan laut loh. Dari ini angkatan laut Tanjung Pasir. Nah, demikian juga di Pulau Cangkir, itu dekat semua. Jadi menurut saya, ini memang tadi baru negara kembali hadir menertibkan apa yang terjadi. Nah, publik harus paham kenapa sih ini pagar laut ini dan sertifikasi laut ini muncul akhir-akhir ini. Ini tidak terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan istilah tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, nggak jelas lagi. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang muncul PP yang mengatur tentang pengakuan kembali tanah musnah. Ya, PP 18/2021. Nah, sehingga proses munculnya semua itu sekitar 2021 semua. Itu termasuk di Kohot, di mana itu muncul semua tuh. Karena dianggap ada tanah musnah. Persoalannya apakah itu benar tanah musnah atau laut yang diakui tanah musnah. Itu kan persoalannya. Jadi persoalannya. Ya, nanti Pak dari BPN cek aja itu 2021 semua loh. Munculnya bersamaan di seluruh desa itu. Nah, jadi kalau publik bertanya, curiga, wajar dong curiga bahwa ada pensertifikat laut yang seakan-akan ada giriknya. Ya kan, itu kan sangat wajar. Nah, tapi kurang canggih mainnya menurut saya. Di PP tersebut diminta ada permennya. Permennya itu nanti Pak ini paham betul, itu sangat detail untuk bahwa itu panjang sekali prosesnya baru boleh diakui bahwa memang ada tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, abrasi apa segala. Itu panjang prosesnya, itu bisa tahunan. Itu di Permen nomor 17 2021. Nah, itu panjang sekali prosesnya. Nah, ini ke ujung-ujung tahu-tahu sudah muncul sertifikatnya. Dan itu ada timnya, tim lintas kementerian departemen. Dan itu diumumkan harus di media. Dan kita tidak pernah mendengarkan ada pengumuman tentang tanah musnah di Kohot, di Tanara, di mana. Tidak pernah kita tahu. Tok muncul sertifikat. Nah, kelihatannya, dan ini yang paling tidak sempurna permainannya ini adalah dia lupa bahwa Menteri Sofyan Djalil menertibkan
petunjuk teknis tentang pengakuan tanah musnah tersebut. Ada 3 hal yang dikatakan di situ. 1, bahwa yang boleh diberikan hak hanyalah masyarakat yang ada di tempat itu, tidak boleh nama lain, dan memang punya sejarah bahwa punya tanah itu, dan hanya boleh dimanfaatkan. Tidak boleh menjadi hak milik. Apalagi dialihkan. Nah, pengalihan menjadi HGB itu pengalihan berarti sudah melanggar. Jadi menurut saya terlalu sembrono mainnya kalau mau main untuk mengambil laut. Itu terlalu sembrono mainnya. Ini karena kita ini nggak bodoh-bodoh amat juga gitu kan. Nah, Bang Karni, kenapa mereka tertarik sekali daripada membebaskan lahan, merekayasa agar ada laut? Karena sangat menguntungkan, Bang. Di pinggir laut sekarang, di PIK 2 itu ditawarkan 60 juta per meter. 60 juta rupiah per meter. Jadi kalau dia bisa ngambil laut 1 hektar, maka nilainya 600 miliar harga jualnya. Kalau 1000 hektar, kita bayangkan aja. Nah, jadi ini memang menurut saya kita semua harus berterima kasih bahwa ini terbuka sehingga tidak terjadi perampasan laut oleh kong kali kong antara pengusaha dengan penguasa. Nah, memang yang berat sekali kita begini problemnya adalah tadi saya tidak tahu mekanisme apa yang bisa kita gunakan karena begini. Sejarah tanah itu betul-betul seakan-akan hak monopoli BPN. Yang lain tidak, kalau kita di pengadilan tidak ada yang bisa membantah itu kecuali BPN. Jadi kalau BPN sudah main, selesailah masalahnya. Itu problemnya, Pak. Jadi itu problemnya. Saya pikir ke depan kita harus punya mekanisme bahwa ini jangan satu tangan deh. Karena kalau BPN-nya nakal, maka dia bisa mengarahkan sejarah tanah Said Didu ke sejarah tanah Bang Karni. Itu bisa. Dan tidak sedikit terjadi seperti itu. Punya sertifikatnya, tahu-tahu sejarah tanahnya dianggap pemalsuan, maka masuk penjara lah mereka. Nih, itu Pak, bukan saya menyatakan ini, tapi ini kita harus, saya orang sangat suka harus transparan sebenarnya. Tapi kalau sudah ada abuse of power, pengumpulan kekuasaan ke satu instansi atau satu orang, itu sangat bahaya. Dan yang sangat bahaya di pertanahan adalah betul-betul hak monopoli pertanahan adalah sejarah tanah. Pada saat kita mendaftarkan sertifikat, maka seluruh sejarah tanah pindah ke tangan BPN. Saya nggak pegang lagi. Nah, pada saat anak saya nanti yang nggak tahu sejarah tanah, maka bisa berpindah tanah itu. Itu kita harus kita harus akui bahwa itu ada titik celah yang sangat berbahaya dan tidak sedikit orang seperti itu tahu-tahu tanahnya dianggap bukan milik dia. Itu saya pikir, saya tidak menyatakan ini susahnya kita kalau kita nyantakan substansi nanti disangkanya lagi. Ini saya berniat untuk perbaikan ke depan. Perbaikan ke depan bahwa itu tidak, menurut saya itu harus saya terima kasih bahwa ATR BPN semakin terbuka. Tapi saya menginginkan bahwa ada titik sangat krusial ATR BPN adalah penguasa tunggal keabsahan sejarah tanah. Itu. Jadi kalau saya di BPN maka saya bisa belokkan sejarah tanah kapan saja karena kewenangan ada di saya. Nah, saya kembali ke ini laut. Nah, dengan terbukanya sekarang, maka terbukalah Bekasi, terbukalah Surabaya, dan mungkin di kampung saya dengan punya bapak di Makassar juga tuh akan terbuka nanti. Di tempat-tempat lain juga akan terbuka semua. Nah, ini keterbukaan ini sangat penting. Jadi mohon kalau kami menyampaikan sesuatu, janganlah dibawa-bawa ke pribadi. Karena itu tujuan saja untuk membuat keterbukaan. Kalau memang saya dilaporkan ini, saya hadapi. Kalau memang ada hoax. Dulu dilaporkan saya itu karena hoax katanya karena mengarang-arang harga. Faktanya semua masyarakat melaporkan seperti itu. Nah, jadi gini, saya berharap
tujuan kita negara baik. Janganlah masukin Pak siapa tadi yang ini terus. Saya kesempatan ini saya jelaskan, saya tidak pernah menawarkan tanah saya ke siapapun. Dan saya tidak punya niat untuk menjual tanah saya. Dan tanah saya itu saya sudah miliki lebih 30 tahun di sana. Jadi jangan masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu nah, kalau Anda masuk terus gitu, itu namanya itu sudah menyerang pribadi. Nah, sekarang saya masuk ke sana. Jadi gini, sekarang saya berharap dengan terbukanya ini semua, mari kita dorong semua untuk membuka supaya semua sampah-sampah di bawah karpet ini terbuka semua. Saya nggak kebayang, Pak. Seperti tadi ada orang yang menyatakan jangan pakai etnis. Saya setuju. Tapi jangan juga ada etnis yang hidup eksklusif, yang menyingkirkan etnis lain, tapi kita berlindung bahwa pakai etnis. Itu juga harus. Jadi jangan antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Saya setuju. Tapi jangan, saya tidak pernah mengkritik komplek-komplek lainnya masih menyatu dengan seluruh masyarakat yang ada secara terbuka. Tapi kalau ada sudah sesuatu dipagar dengan sangat tinggi dan menyingkirkan rakyat, itu yang harus kita tidak boleh. Itu bukan berdasarkan etnis, tapi ini adalah kesetaraan. Itu yang harus kita inikan. Oke, saya kembali ke masalah ini. Bang, karena saya tadi seharian di 2 jam di bawah laut berenang untuk mengetahui betul apakah bisa dicabut, dan saya hampir 2 jam dapat 1 batang pun nggak bisa nyabut. Saking, dan saya menyaksikan betul bahwa ini kelihatannya memang itu jadi gini. Kalau kita lihat peta yang ada, sangat tidak masuk akal bahwa ada Girik itu luasnya sama. Dari situ aja udah ini pasti nggak masuk akal ya kan Pak, Bapak orang BPN nggak mungkin lah. Ada masa itu di Kohot itu kalau dicek itu kan 1,4 1,9 hektar semua tuh. Satu kotak. Ya kan Pak? Itunya. Ini pasti ada yang bikin. Jadi menurut saya biarkanlah kita sepakat semua, biarkanlah hukum ini berjalan, dan saya berharap dari BPR BTN ini udahlah. Kalau memang ada harus korban demi perbaikan nggak apa-apa ke depan. Supaya kita bisa bongkar semua permainan-permainan mulai dari desa sampai ke atas. Kita gunakan ini untuk memperbaiki bangsa ke depan. Jangan ada yang menutup-nutupi, biarkan saja hukum berlanjut. Dan saya pikir pernyataan Presiden Prabowo tadi sudah sangat-sangat tegas. Sangat-sangat tegas yang menyatakan meminta Kapolri dan yang terkait melakukan penertiban terhadap lahan termasuk yang sedang terjadi pantai, mencampurkan hutan dan lain-lain. Jadi saya pikir apabila seluruh Menteri Prabowo melakukan itu, dan saya baru pertama kali mendengarkan seorang presiden tegas melakukan itu. Dari mulai dulu. Ini Pak Prabowo yang berani masuk kepada masalah penertiban penguasaan lahan. Dan karena ini persoalan yang sangat krusial. Bang Karni, pemirsa semua paham bahwa data saya ada 5 provinsi itu luas tanah, luas penguasaan tanah oleh konglomerat dan oligarki sudah lebih luas dari provinsinya. Dan kalau Pak Prabowo presiden bisa menertibkan ini, maka di provinsi itu akan punya tanah lagi rakyatnya. Sekarang ibaratnya tanah di situ, rakyat di situ nggak punya tanah lagi. Semuanya dikuasai orang. Nah, itu saya pikir saatnya ATR BPN betul-betul karena presiden sangat tegas untuk penertiban. Mungkin kalau Pak Jokowi kemarin adalah penertiban sertifikat, maka mungkin ATR BPN motonya sekarang adalah penertiban penguasaan tanah. Itu saya pikir sangat-sangat penting. Karena saya pikir tanah ini kenapa sih Pak? Sangat penting. Coba kita bayangkan.
di wilayah yang hanya tidak sampai 1 jam dari Jakarta terjadi kasus seperti ini. Bagaimana di Kalimantan sana, bagaimana di Papua, bagaimana di Maluku, saya pikir akan terjadi semua. Dan saya ini sangat prinsip. Nah, saya katakan titip Pak dari BPN, periksa betul tentang laut ini, karena saya punya hipotesa bahwa ini berpacu dengan waktu, tapi kelihatannya yang mau memagar laut ini lupa petunjuk teknis Menteri Sofyan Jalil yang dikeluarkan 2022. Tahun 2022 setelah permennya dia keluar. Jadi saya takutnya udah keburu bikin sertifikat dengan luas sama, tahu-tahu ada aturan teknis bahwa tidak bisa dialihkan. Nah, dengan melanggar tidak bisa dialihkan saja, dengan HGB terhadap PT itu sudah jelas melanggar keputusan menteri. Jadi jangan lagi ada pihak-pihak membela, ini nggak ada ini pengalihan hak saja menjadi HGB itu sudah melanggar aturan. Nah, yang kemarin saya agak was-was, yang saya was-was itu karena pernyataan Menteri ATR BPN. Jadi yang bikin was-wasnya itu dua sebenarnya. Satu, Pak Presiden sudah menginstruksikan supaya ada diusut dibongkar dan diusut. Itu kata-kata yang berbeda. Kan memang kan dua kata-kata Pak Presiden itu pagar laut agar dibongkar dan diusut. Yang saya takutnya hanya dibongkar, tidak diusut, ya kan? Terus tahu-tahu muncul lagi pernyataan Menteri KKP menyatakan ntar dulu katanya, siapa tahu ada isinya. Nah, siapa tahu mau belok nih, ya kan? Terus ketemu Menko Infrastruktur dan Menteri ATR BPN keluar pernyataan, kita juga bingung nih. Nah, dua-dua bingung. Saya sebagai orang biasa di birokrat, ini ada upaya pembelokan nih. Saya mohon maaf, saya 32 tahun di birokrat, jadi saya paham betul. Ini ada rencana pembelokan nih. Nah, terus tersambut juga di DPR menyatakan, kita bingung siapa yang mau dipanggil. Nah, sementara masih menyatakan kita belum tahu siapa yang punya pagar. Jadi saya pikir, menurut saya, satu agenda lagi yang paling penting adalah ini harus diungkap. Jadi jangan sampai nanti itu selesai masalah pertanahannya, kita tidak pernah mengetahui siapa yang pagar. Itu menurut saya itu harus dicari siapa yang pagar supaya benar juga penegakan hukum dia. Jadi ada dua ini adalah membongkar tentang pagarnya, siapa yang punya, dan karena terus terang ini butuh biaya yang besar sekali untuk membongkar ini. Jangan sampai orang yang membongkar itu memagar itu tidak bertanggung jawab. Nah, kalau nelayan yang mengaku itu memagar, ya suruhlah dia bongkar kalau dia mengaku pagar itu. Jadi itu saya pikir, Bang Karni, saya hari ini agak happy bahwa rencana besar untuk menguasai laut lewat Undang-Undang Cipta Kerja PP nomor 18 tahun 2021 itu kelihatannya bisa kita halangi karena terbukanya kasus ini. Jadi jangan ada yang merasa ini demi negara ke depan. Agar semua orang taat kepada aturan yang ada, tidak ada orang mereka bisa mengatur semua. Dan saya titip ke ATR BPN, betul-betul Pak, ini pertarungan integritas dan nama baik ATR BPN. Enggak usahlah takut-takut. Kalau memang ada yang salah, bongkar aja. Kalau ada aparat di Pemda juga terlibat, bongkar semua. Saatnya kita, mumpung presidennya sangat mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembongkaran pagar laut hari ini yang dilakukan sejumlah kementerian dan lembaga, saya apresiasi. Tapi saya tegaskan, itu bukan sebuah prestasi. Kenapa saya apresiasi? Akhirnya negara hadir hari ini setidak-tidaknya untuk menjalankan fungsinya,
untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya nelayan, sehingga nelayan tidak terhalang untuk bisa mengakses sumber penghidupannya melaut yang sebelumnya terhalang oleh pagar laut. Terlepas ini belum memuaskan, saya apresiasi. Tapi yang kedua, saya lihat ini bahkan belum menjadi prestasi. Bahkan pembongkaran ini menjadi konfirmasi gagalnya negara menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada rakyatnya. Kalau negara hadir, saya kira pagar laut ini tidak menunggu menjadi 30 km. Saat 1 meter saja negara sudah hadir dan segera mensterilisasi hak publik yakni laut agar setiap warga negara bisa mengakses hak publik tadi tanpa halangan. Selanjutnya, saya tadi sempat melihat statement dari Menteri ATR Pak Nusron Wahid yang sebelumnya saya agak khawatir begitu. Agak khawatir dalam dua perspektif. Kekhawatiran saya yang pertama adalah parameter untuk memberikan sanksi dan hukuman dalam bentuk evaluasi termasuk mencabut SHGB dan SHM yang kemarin sudah disebutkan ada 263 HGB dan 17 SHM, itu adalah ukurannya adalah garis pantai. Dan disebutkan bahwa koordinasinya akan diukur mulai garis pantai dari peta geospasial di tahun 82, 83 sampai yang terakhir. Saya khawatir jangan-jangan ada penyempitan dan juga perluasan batas pantai sehingga banyak SHGB yang sebenarnya ilegal diselamatkan karena berada di belakang garis pantai seolah-olah sebelumnya tanah daratan terkena abrasi sehingga jadi berwenanglah BPN mengeluarkan SHGB tersebut. Tapi konferensi pers hari ini saya sebenarnya sudah lumayan ya terklarifikasi tapi tetap masih misteri. Karena statement Menteri ATR hanya menjelaskan HGB dan SHM yang di luar batas garis pantai ditinjau, bahkan dalam bahasa yang tegas dibatalkan karena PP 18/2001 sebelum sinking yang dikeluarkan oleh BPN itu berusia 5 tahun, mereka punya kewenangan secara pribadi dari BPN untuk bisa membatalkan. Ya kalau SHM itu kan nanti lewat Kanwil. Cuman tidak didetailkan dari 263 tadi mana saja yang dibatalkan. Dari 17 SHM itu mana saja yang dibatalkan. Jangan-jangan yang dibatalkan hanya 5 biji SHGB. Selebihnya tetap disimpan, menunggu kita masyarakat diam, terlena, dan muncul kembali SHGB tadi karena memang belum dibatalkan. Hari ini kita sebenarnya pengen tahu secara rinci, Pak Menteri yang dibatalkan itu sebut dong, HGB perusahaan mana, apakah yang selama ini terafiliasi dengan aguan itu semuanya dibatalkan, atau jangan-jangan Pak Menteri hanya bermain kata-kata, hanya menyebut yang di belakang garis pantai itu aman, yang di luar garis pantai dibatalkan. Tapi kita tidak tahu yang mana yang masuk dalam garis pantai, yang mana yang di luar garis pantai yang klaimnya dibatalkan. Selanjutnya Bang, saya kecewa dengan Kementerian ATR. Kalau masyarakat mungkin mengapresiasi. Saya kecewa, bahkan kecewa berat. Mohon maaf Bang, Kohot itu hanya satu desa di Kecamatan Paku Haji. Sementara kalau kita bicara pagar laut ini bukan hanya satu desa. Data kami menyebutnya setidaknya ada di Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Paku Haji dan Mau. Di Paku Haji saja itu ada 2 desa lain yang ada pagarnya, yakni Desa Keramat dan Surya Bahari. Di Kosambi ada Dadap dan Salembaran Jaya. Di Teluk Naga ada Muara, Lemo, Tanjung Pasir dan Tanjung Burung. Sementara di Mau ada Karangserang dan Ketapang. Pertanyaan kritisnya adalah, kenapa yang diekspos ke publik hanya di desa Kohot saja? Yang ada 263. Asumsi kita berarti ada ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu HGB-HGB lain di atas laut. Karena pagar tadi membentang di beberapa kecamatan sampai Karangserang, bahkan sampai Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Saya bahkan punya data. Data dari korban perampasan tanah. Kenapa Bang saya membentuk tim namanya tim advokasi ya melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Saya buat definisi batasan yang dimaksud merampas tanah adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan.
baik karena harganya semaunya, apalagi tanpa diberi harga, apalagi dengan ancaman intimidasi. Kami punya data, jadi yang sedang dirampas itu bukan hanya kawasan laut, Bang. Kalau laut itu adalah hak publik dan pantai. Ada juga tanah yang kewenangannya negara yang dirampas, yakni di darat. Bentuknya apa? Sungai, jembatan, jalan-jalan. Diuruk itu. Kemudian ada hak milik rakyat yang sebagian ada baru giri, sebagian ada juga SHM, yang diambil oleh oligarki properti rakus yang kami sebut perampas rakyat. Siapa oligarki itu? Saya sebutkan di gugatan. Karena kami juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754-PD3-2024-PN-JKT-PST yang kami layangkan 30 November yang lalu. Dan hari ini sudah sidang ketiga. Besok sidang keempat masih kurang legal standing Airlangga Hartarto. Karena Airlangga Hartarto walaupun menteri ternyata dia nggak ngerti hukum, Bang. Kami gugat pribadi yang datang staf menteri atas nama negara dengan surat tugas begitu. Saya lanjutkan. Di darat itu ada, nanti cross check BPN juga saya minta bekerja juga, jadi jangan hanya menindaklanjuti setelah ramai di publik. Ini perkara sudah lama, sejak 2018. Jadi sebelum Pantai Indah Kapuk itu punya status PSN, proyek status strategis nasional yang sebenarnya hanya 7.555 hektar, ini sudah banyak masalah. Coba bayangkan, ada 900 hektar NIB yang di atasnya ada sertifikat atas nama pribadi baik HGP, juga ada korporasi pribadi hak milik, juga korporasi HGB. Itu hanya 3 orang, dimiliki 3 orang, 900 hektar. Ada yang atas nama Engcun Gojali, ada yang atas nama Freddy dan Henry. Ini kan nggak mungkin ada hak milik 900 hektar atas nama pribadi. BPN gimana ini kerjanya begitu loh. BPN selalu berdalih. Kami hanya melayani apa yang secara formal sudah dilengkapi. Masalah materialnya bagaimana bukan kewenangan kami. Dan sebenarnya pencabutan pagar laut hari ini, Bang, itu belum membuka misteri. Soal pagar laut terindra itu udah dari dulu bukan misteri. Semua tahu ada pagar laut. Yang menjadi misteri kan yang sampai hari ini belum dibongkar oleh kekuasaan oleh negara itulah siapa yang masang. Siapa yang mendanai? Untuk kepentingan apa itu pagar ada? Kok bisa aparat kita membiarkan? Dan saya sudah ajukan nama-nama siapa pelaku pemagaran tadi. Saya sudah datangi KKP, saya sudah minta audiensi, saya sudah sebut nama ke KKP. Ada Ahmad Gojali alias Engcun, ada Mandor Mehmet yang mengerjakan sebagai kontraktornya, ada Ali Hanafiah Lijaya. Dan Ali Hanafiah Lijaya itu orangnya aguan. Kenapa negara berhenti pada status pencabutan? Kenapa negara nggak bertindak mencari siapa yang melakukan pencabutan, siapa yang membiayai, untuk apa? Dan ini sudah jelas kejahatan. Ya pelan-pelan dong. Nggak bisa, Pak. Artinya hari ini baru mulai gebrakan. Lah kalau mau dicari kan tinggal. Oke, saya coba ikutilah. Kalau itu dilakukan oleh swasta bolehlah, seri. Tapi kita ini negara, Bang. Bisa bekerja secara paralel. Yang saya sayangkan, justru institusi yang berwenang dalam penegakan hukum awal-awal itu seolah-olah ikut melindungi. Misalkan Polair menyatakan kami belum menemukan bukti adanya unsur pidana dalam kasus pemagaran laut. Padahal statement pejabat seperti ini tabu bagi proses penegakan hukum. Harusnya yang dia sampaikan adalah kami sedang melakukan penyelidikan dan tolong tunggu info lebih lanjut dari kami. Itu seolah-olah kan melindungi. Yang kedua, Sakti Wahyu Trenggono, aneh ini orang, menteri satu ini. Dia sudah bisa membahas motif daripada pagar itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan sedimentasi nanti akan teruruk lama-lama menjadi daratan. Dari mana dia mendapatkan kesimpulan itu? Kalau begitu dia sudah tahu yang memagar. Nah saya punya data lain, Bang. Ini sebenarnya adalah prakondisi untuk menguasai wilayah laut untuk nantinya direstorasi menjadi daratan sebagai asas untuk industri properti. Saya sebut Pantai Indah Kapuk. Karena semua data yang saya miliki, informasi keterangan saksi menuju kepada Pantai Indah Kapuk, bukan yang lainnya. Yang kedua, proses merampas itu menggunakan syarat hukum di mana ada kolusi dan korupsi antara oknum, pejabat, tapi saya sulit untuk mengatakan ini oknum karena terjadi secara sistematis, masif dan brutal.
Karena semua terlibat dari desa, kecamatan, kemudian notaris, ujung produk akhirnya di BPN. Nah kalau HGB menteri, karena kewenangannya ada di menteri kalau HGB untuk korporasi. Saya dapat data itu gitu. Kalau saya yang hanya mengandalkan kerja-kerja advokasi secara mandiri bersama kawan-kawan yang kebetulan di tim kami ini memang punya kepedulian kepada rakyat, makanya kami pun sudah dapat data yang sebegini. Bagaimana kalau ini dilakukan oleh negara yang punya sarana prasarana, alat kelengkapan, sumber daya, bahkan anggaran? Kenapa berhenti hanya pemagaran? Dan saya khawatir kita nanti diminabobokan dengan kasus pemagaran setelah dicabut seolah-olah perkara selesai. Kejahatan yang terstruktur. Nah, saya sedihnya begini, Bang. Kalau kita ada konflik kedaulatan laut di Kepulauan Laut Natuna Utara, dulu Laut Cina Selatan, kita tak berdaya, wajar. Karena menghadapi kekuatan alutsista negara asing yang lebih hebat dari kita. Lah ini ada di garis bibir pantai. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Bukan nggak tahu, nggak berani mengungkap. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat punya ketentraman, jaminan bahwa negara ini akan memberikan rasa aman kepada kita. Padahal kalau kita kembalikan, ini saya mohon izin Bang, kutip hadis Nabi, Nabi memberikan tafsiran seorang pemimpin itu seperti pelayan dan benteng yang melindungi rakyatnya. Al-imamu junnatun yuqatilu mi wara'i wa yutaqabi. Pemimpin itu menjadi benteng yang rakyat terlindungi dari benteng seorang pemimpin gitu. Bukan justru dengan adanya pemimpin malah membuat rakyat takut karena pemimpin tidak bisa melindungi rakyatnya. Nah, dalam konteks pagar laut ini terus terang kami Bang, rakyat jelas khawatir. Bagaimana kami bisa dilindungi dari serangan asing, serangan bom nuklir bahkan, serangan pagar laut saja nggak bisa diungkap. Dan ada lagi hal yang lebih penting Bang. Saya ingin menegaskan sebenarnya kita tidak mewarisi negeri ini dari para founding father kita. Di hakikatnya kita sedang mendapat amanah dari generasi selanjutnya yang amanah negeri ini harus sampai kepada mereka dalam kondisi selamat. Tidak mungkin kita akan mewariskan negara kesatuan Republik Indonesia ini nantinya karena penguasaan tanah oleh oligarki, oleh aguan dan selanjutnya berubah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan. Ini bahaya ini. Dan yang paling penting menurut saya dalam persoalan ini adalah ada tindakan yang secara implisit saya baca bahwa kebijakan yang diambil soal pagar laut ini adalah prakondisi untuk mencari jalan keluar dan penyelamatan terhadap kerusakan kejahatan yang sudah menjadi pengetahuan publik yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau mau bukti mungkin bapak-bapak yang hadir di sini, Bang Karni juga bisa saya ajak bagaimana sungai diuruk dan kemudian mata pencaharian hidup rakyat dari sungai itu menjadi mati karena sungainya diuruk. Mau tidak mau akhirnya terpaksalah dia jual tanah tadi dengan harga yang murah. Terjadi ini. Jadi kita ini hidup di negara yang merdeka tapi seolah-olah kita masih dijajah. Bedanya, makanya saya sudah memberikan satu tafsiran saat ini. Bedanya kita dulu dijajah asing, sekarang dijajah bangsa sendiri. Makanya hari ini Pak Prabowo Subianto sudah pada posisi, dalam tanda petik ya Bang ya, sudah dalam posisi membunuh atau dibunuh. Ini sudah perang yang levelnya di puncak. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak membunuh oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya. Berarti ada perlindungan negara kepada oligarki. Sederhana, apa parameter negara melindungi rakyat dan parameter negara itu melindungi oligarki? Hari ini jelas sudah semua ada kejahatan. Harusnya negara segera mengambil. Pertama, cabut status PSN-nya. Kedua, hentikan proyek PIK 2 ini, baik yang di area PSN atau di luar wilayah PSN, karena di lapangan itu terjadi penyelundupan hukum yang ini menjadi materi muatan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Jakarta Pusat. Yakni apa? Penyelundupan hukum materi tentang ini PSN pada wilayah yang hanya 1.755 dinarasikan seolah-olah sampai 9 kecamatan, bahkan sampai 1 kecamatan Tanara yang ada di Serang. Itu pengakuan mereka. Kenapa saya jual tanah?
Pak, nggak berani Pak, ini status PSN Pak. Kalau kami menolak nanti dilawan negara. Daripada kami nggak dapat duit tetap digusur, nggak apa-apa deh 150.000, nggak apa-apa deh 50.000, nggak apa-apa lah 35.000. Makanya Bang Saididu ngobrol santai. Saya makan di PIK harganya 200 atau 150.000. Sudah berapa meter tanah nih harus dijual oleh orang-orang yang menjadi korban begitu. Nggak etis. Dah kalau hari ini memang negara hadir, umum yang pertama kalau ada huru-hara itu hentikan dulu, diaudit. Audit yang pertama tentu secara kinerja. Audit kedua secara keuangan. Audit yang ketiga, ini yang paling penting adalah hukum. Apakah ada perbuatan melawan hukum? Apakah ada penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 3999 tentang tindak pidana korupsi. Karena saya bisa pastikan Bang, terlibat semua ini. Desa, kecamatan, notaris, kemudian BPN, menteri, dan termasuk institusi penjaga kedaulatan negara kita, TNI dan juga Polri. Kenapa? Nggak mungkin Bang, ada pagar sampai 30 meter, Pol Air itu nggak tahu, TNI AL itu nggak tahu, polisi nggak tahu, kecamatan nggak tahu, kelurahan tempat hilir mudik bambu dibawa nggak tahu, nggak mungkin. Itu mengkonfirmasi apa? Memang kejahatan terhadap kedaulatan negara ini luar biasa. Dan ingat, ini bukan kejahatan tanam pagar laut. Tidak ansih soal itu. Tapi ini kejahatan terhadap kedaulatan negara. Apa taruhannya? Taruhannya adalah masa depan negara. Bukan hanya eksistensi negara hari ini, tapi masa depan negara. Makanya saya tegaskan, kita tidak sedang mewarisi negara dari para pendahulu kita, tapi kita mendapatkan titipan amanah negara dari generasi selanjutnya. Maka negara ini harus sampai kepada negara selanjutnya, kepada periode pada anak cucu kita, generasi selanjutnya dengan selamat. Jangan sampai anak cucu kita nanti mendakwa kita karena mereka mendapati negara bukan lagi milik mereka. Baik. Ini yang paling penting. Makasih. Ya, cuma Anda mungkin nggak sabar, saya lihat. Karena Presiden Prabowo yang baru dilantik, belum 100 hari juga sampai hari ini. Jadi Anda udah berharap semuanya itu udah dia tertipin. Mungkin tahu pun dia baru pekan-pekan ini. Bulan-bulan awal itu mungkin belum tahu bahwa ada pagar di laut. Lah, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Kita lihat ke depan follow up-nya. Apa setelah itu? Bolehlah, mungkin Bang Karya punya pandangan seperti itu. Tapi saya punya pandangan lain. Kenapa? Harus ada yang mengontrol begitu. Kalau semua kepercayaan ini kita serahkan kepada pemerintah, mohon maaf, saya berani jamin pagar laut ini dicabut bukan karena kesadaran pemerintah, tapi karena viralnya masyarakat yang membicarakan ini. Ini sudah dilaporkan sejak 7 bulan yang lalu, Bang. Prabowo dalam pengertian presiden nggak tahu, iya. Tapi presiden punya alat kelengkapan negara. Kalau presiden tidak tahu itu berarti ada yang salah. Bisa presiden yang salah karena nggak tahu, bisa lingkaran ini yang menutui persoalan rakyat sehingga presiden tidak tahu. Karena itu boleh, oke. Kita kasih kesempatan presiden. Tapi dalam narasi bernegara itu nggak berlaku 100 hari, 1 tahun. Sejak dilantik, disumpah sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia, maka sejak saat itu dia harus menjalankan konstitusi. Dan salah satu konstitusi itu dia harus melindungi rakyatnya. Ini yang tidak ada. Terima kasih.